Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya? Semuanya tentu dalam keadaan sehat kan? Wah, kita boleh mengucap syukur bahwa hari ini kita boleh bersama-sama ikut sekolah minggu online. Wah, adik-adik tentu sudah siap semuanya ya. Semua sudah berpakaian rapi, semua sudah menyediakan Alkitab, dan berarti semuanya sudah siap. Ya, kita akan menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Tak lupa terima kasih karena Tuhan sudah memimpin kita. Kita akan berdoa, kita minta pimpinan Tuhan untuk sekolah minggu kita pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan masih memberikan kesempatan buat kami untuk mengikuti sekolah minggu online hari ini. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan, kami mohon Tuhan pimpin akan kebaktian kami ini dari awal sampai akhirnya. Biarlah kami boleh memuji nama Tuhan, kami boleh berdoa, dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik semuanya pasti hari ini senang ya. Kita boleh bersuka cita, kita boleh bergembira. Kita akan menyanyikan lagu Bersuka, bersuka, bersuka anak Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan harus tetap bersuka cita. Ya, kita akan nyanyikan, mungkin ini lagu baru, kita akan nyanyikan sama-sama. Bersuka, bersuka, bersuka anak-anak Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka anak-anak Tuhan. Tertawa, ha ha ha, tertawa, ha ha ha, tertawa anak-anak Tuhan. Tertawa, ha ha ha, tertawa, ha ha ha, tertawa anak-anak Tuhan. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan anak-anak Tuhan. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan anak-anak Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka anak-anak Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka anak-anak Tuhan. Tertawa, ha ha ha, tertawa, ha ha ha, tertawa anak-anak Tuhan. Tertawa, ha ha ha, tertawa, ha ha ha, tertawa anak-anak Tuhan. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan
bersukacita, dengan boleh tertawa ya, juga boleh dengan tepuk tangan. Nah, kita juga akan memuji Tuhan juga, semua boleh menggunakan tangannya untuk memuji Tuhan dengan bertepuk tangan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita supaya kita boleh mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita akan nyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan Kak Ina di Sekolah Minggu GKI Taman Aries. Nah adik-adik, kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh kembali beribadah di Sekolah Minggu. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan agar kami dapat duduk dengan tenang dan bersungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan menerangi hati dan pikiran kami dan menuntun kami agar kami dapat mengerti, memahami firman Tuhan yang akan disampaikan. Kami juga berdoa untuk kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Roh-Mu yang kudus menerangi dan membimbing agar dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ada yang masih ingat nggak? Minggu lalu cerita kita tentang apa ya? Masih ingat? Siapa yang ingat? Ya, ceritanya adalah tentang Bapak Saulus yang mengalami perubahan dalam hidupnya dan menjadi pengikut Kristus. Hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang Bapak Saulus atau Bapak Paulus itu ya. Ketika Bapak Paulus berada di kota Troas. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 1 sampai 12. Ayo kita lihat ceritanya berikut ini. Kami berlayar dari Filipi dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekat.
menangkapnya dan berkata, Jangan ribut, sebab ia masih hidup. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya. Dan mereka semua merasa sangat terhibur. Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara. Sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Adik-adik, kita melihat dari cerita yang di depan tadi bagaimana mukjizat itu terjadi, yaitu bahwa Eutikus tidak mati, tetapi Eutikus hidup. Tadi dikisahkan bagaimana Eutikus yang duduk di jendela mengantuk dan tertidur tiba-tiba jatuh dari jendela lantai 3 rumah itu. Orang-orang semua melihat bahwa Eutikus sudah mati tergeletak di tanah. Kemudian Bapak Paulus pun turun mendekati Eutikus. Bapak Paulus memeluk dan mendekap Eutikus. Bapak Paulus bilang kepada orang banyak, "Jangan ribut, ia masih hidup." Dan benar adik-adik, mukjizat itu pun terjadi. Eutikus tidak mati, Eutikus hidup. Kemudian Eutikus diantar pulang ke rumahnya oleh orang-orang, dan semua orang yang di situ merasa bersukacita karena Eutikus tidak mati. Nah, bagaimana Bapak Paulus tadi mampu membangkitkan Eutikus? Bapak Paulus mampu melakukan hal itu karena kuasa dari Tuhan. Dan Bapak Paulus sungguh yakin dan percaya bahwa dengan kuasa dari Tuhan, Bapak Paulus mampu melakukan hal-hal yang baik untuk orang lain, untuk orang-orang di sekitarnya. Nah, apa yang dilakukan oleh Bapak Paulus tadi tidak hanya membawa kebaikan atau sukacita buat keluarga Eutikus yang merasa senang bersukacita karena Eutikus tidak mati, tetapi juga membawa kebaikan dan sukacita bagi orang-orang yang ada di sekitar situ. Orang-orang di situ, mereka melihat, menyaksikan sendiri bagaimana kasih dan kuasa Tuhan dinyatakan melalui Bapak Paulus. Tentunya peristiwa itu akan menjadi satu peristiwa yang tidak akan dilupakan oleh orang-orang yang ada di situ, yang ada di kota Troas, karena mereka benar-benar melihat, menyaksikan sendiri, mengalami secara langsung bahwa Eutikus tidak mati, tetapi Eutikus hidup, dan itu adalah sebuah mujizat kuasa dari Tuhan. Nah, adik-adik, tadi Tuhan menunjukkan kuasanya melalui murid-muridnya, melalui Bapak Paulus tadi itu ya. Nah, Tuhan pun juga menunjukkan kuasanya melalui kita adik-adik, melalui Kak Ina, adik-adik sekolah minggu, mama, papa, oma, opa semuanya. Melalui kuasa dari Tuhan, kita mampu menunjukkan, melakukan hal-hal yang baik untuk orang-orang di sekeliling kita. Walaupun adik-adik masih kecil nih, masih batita, TK, kelas 1, 2, 3, adik-adik semua juga punya kuasa loh. Kuasa untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, kuasanya itu apa ya? Contohnya, adik-adik mempunyai kuasa untuk rajin sekolah minggu. Adik-adik mempunyai kuasa untuk rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, kuasa untuk rajin mengikuti pelajaran di sekolah, rajin belajar, kuasa untuk tidak main games lama-lama dan terus-terusan ataupun main HP berjam-jam, kuasa untuk tidak membantah pada orang tua, kuasa untuk taat dan dengar-dengaran pada mama papa, kuasa untuk tidak malas membantu pekerjaan di rumah, bantuin mama papa, kuasa untuk tidak
gampang nangis, tidak gampang marah, tidak ngambek, tidak cengeng. Kemudian kuasa untuk mendoakan teman-teman atau saudara atau siapapun yang sedang sakit. Adik-adik pun berkuasa untuk mendoakan supaya teman kita sembuh. Kemudian adik-adik juga berkuasa melakukan banyak hal lain, melakukan hal-hal yang baik. Melalui hal-hal itu kita menjadi saksi-saksi Tuhan, saksi-saksi atas kuasa Tuhan. Dan kita pun menjadi anak-anak yang melakukan hal yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Adik-adik, kita mau belajar ayat hafalan kita hari ini. Ayatnya diambil dari Yohanes 1 ayat 12a. Bunyinya, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Sekali lagi, Yohanes 1 ayat 12a. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Semua orang yang menerimanya, maksudnya semua orang yang menerima Tuhan, diberi oleh Tuhan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kuasa tadi, kuasa untuk kita mampu melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan sebagai anak-anak Allah. Ya, adik-adik, cerita firman kita sudah selesai hari ini. Kita mau tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah belajar firman Tuhan hari ini. Tolong Tuhan, dengan kuasa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kami anak-anak-Mu, tolong kami agar kami mampu melakukan hal-hal yang baik dan kami menjadi saksi-saksi atas kuasa dari Tuhan. Dan kami boleh menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa di cerita Alkitab berikutnya. Dah. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik semua sudah mempersiapkannya belum? Oh, pasti sudah ya, dari pagi sudah siapkan. Kemudian uangnya boleh dimasukkan ke dalam amplop. Nanti bisa dibawa kalau kita akan mulai ibadah di gereja. Atau kita titip kepada mama dan papa untuk ditransfer ke sini, ke rekening gereja. Kita akan menyanyikan lagu Kami Bawa, Kami Berikan. Berdoa untuk persembahan ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami melalui orang tua kami, sehingga hari ini kami boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Biarlah ya Tuhan, persembahan ini kiranya Tuhan mau sucikan, Tuhan mau berkati, sehingga dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan melihat aktivitas kita untuk minggu ini. Apa aja ya? Ya, untuk adik-adik yang batita, mungkin kita ada gambar mencari jalan Tomase ya, waktu Etikus sampai dibangkitkan oleh Bapak Paulus
ya, mungkin ini etikusnya, kemudian disembuhkan oleh Bapak Paulus, dan akhirnya mereka semua bersukacita. Kemudian adik-adik boleh mewarnainya dengan bagus dan dikirimkan boleh nanti ke orang tua, grup orang tua dan murid. Minta tolong ya untuk mama papanya. Nah, yang kedua untuk kelas TK. Ini kita akan membuat buku cerita, kita urutkan ya, bagaimana tadi etikus mendengarkan cerita Paulus, kemudian tertidur dan sampai dibangkitkan. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini. Nanti diwarnai yang bagus juga. Ya, dijadikan buku cerita. Adik-adik juga boleh nanti di belakangnya dituliskan ceritanya seperti apa. Nah, untuk yang kelas 1 sampai kelas 3, nah kira-kira kita sering mendengar ya, apa sih kuasa Tuhan yang pernah dikisahkan dalam Alkitab? Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Padahal kuasa Tuhan itu banyak sekali. Nah, ada 5 yang bisa kira-kira adik isi ya. Adik tuliskan apa sih kuasa Tuhan? Ya, mungkin tadi apa? Membangkitkan seorang mati. Kemudian, nah yang lainnya boleh nanti dibuka di Alkitab. Nanti juga sesudahnya boleh dikirimkan melalui WA ke guru kelasnya masing-masing. Nah, ini aktivitas kita minggu ini, selamat mengerjakan. Ya, adik-adik, kita sudah memberikan persembahan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita tadi belajar bahwa Allah menunjukkan kuasa kepada murid-muridnya. Nah, Allah juga memberikan kuasa kepada kita semua untuk melakukan hal-hal yang baik dan mencerminkan akan kekuasaan Tuhan. Mungkin kita bisa bersukacita terus, kita boleh bergembira dan boleh mengajak teman-teman kita yang sedih juga untuk bergembira. Kita hibur mereka. Nah, kita akan menyanyikan lagu bahwa Allah itu besar. Ya, Allah kita besar. Adik-adik, kiranya kita sudah sampai di akhir sekolah minggu. Ya, adik-adik harus tetap semangat, ya, harus tetap percaya bahwa Tuhan juga bisa menunjukkan kuasanya melalui adik-adik semua. Kita akan tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biarlah ya Tuhan, bagaimana Tuhan juga sudah menunjukkan kuasa kepada murid-muridnya, dan kami juga boleh belajar Tuhan untuk dapat
mempelajari semuanya dengan baik, dan kami boleh juga melakukan kekuasaan Tuhan melalui sikap kami, melalui tingkah laku kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau juga yang mau tolong supaya Tuhan mau beri kesehatan buat kami semua, supaya minggu depan kami boleh sama-sama berkumpul dalam sekolah minggu online. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan ya. Kita akan berjumpa lagi dengan tubuh yang sehat, dengan semangat. Dah.